mereka bertiga pun hampir sampai di laut. Tapi mereka terheran-heran karena melihat banyaknya kapal asing pasukan yang banyak. Karena penasaran, mereka pun mendekat dan bertanya pada prajurit yang ternyata dari Majapahit tersebut. Kana dari ma juga mau juga kana betul kamu. Tatanyuan lang niya, mamangapa pajako kamari. Ngadit nuna nengit yan na bandango niya. Ndak babaage do, kok mamacam nyo ang sasabi nyo na namoden tigo kali. Orang muda nggak gue omonganmu, nggak kue kok gue belum man. Aden di kecianyo gaga di angnya. Gadang lubang buang den denyo. Tiba-tiba, sepasukan prajurit Majapahit mengepung dan menangkap 3 sekawan ini. Dan mereka pun langsung dibawa ke hadapan Patih Gajah Mada sebagai komandan penaklukan tersebut. Dengan bantuan penerjemah, 3 sekawan itu pun diinterogasi. Sopo kue, wani-wani ngintip pasukan aku. Kue ngerti sopaku. Aku iki sing jenenge Patih Gajah Mada, penakluk sing perkasa teko Majapahit. Sia nama kalian, tujuan kamari, mencibul-cibul kami yo. Lai tentu di kalian dah. Ikonan namo Patih Gajah Mada, kurang baga dari tanah Jawa. Oh, sasuku ma, awak pipi yang populo ma, sisi utiko koto, anan sisi langnya, antara lain pasuku, anta indah. Apa cari ini? Cari ini awak iki seduluran tuanku. Kue koyoke pancen licik ya. Sopo jenengmu? Lah ngopo kowe mrene? Sia namo antu mangang kamari. Naku wali atay na. Le awalan iya, engalaan di atay iya na. Ati ko ngamati, atay mamape. Edi urang ni ko banyalawa. Kalau waang Namuat liwa Leonardo DiCaprio dah. Ode jalan dua mau diunduik nada. yola kan jale. Tuanku koyoke wong-wong iki nyasar, hambae nang usulan. Kongkonen ae wong iki ngeterke surat nang Raja Pageruyung supaya nyerah karo kerajaan Mojopahit. Oh, api juga itu. Cepat kirim ke surat karo Raja Pageruyung bahwasane awakku nentang perang karo dene. Penerjemah pun memberikan surat tantangan perang pada 3 sekawan dan menyuruh mereka agar mengantarkannya pada Raja Pagaruyung. Sementara itu, di kerajaan Pagaruyung dalam istana, Raja dan Permaisuri lagi mau taota. Ore adia mungunan kambang. Dengan malah udah bantu. Apa bantunya dah? Bariku bintang di langit hanya ciat na dene suko. Bariku bersih na hangi hanya adia na dene cinto. Kapuri udah mah, maka tuan namboni. Nas abago badak larinya. Nah bingung nak kalau nyo saboto, awas dah. Kau boleh bantu nambo. Manyo ko iyo. Gore api 1001, angko 2 muko balakang. Kok taga udah ada kayak tungku, bentuk tungku kena panggang. Hitam kali dah. Katia masam. Awas dene pada pulau. Tiba-tiba, putri kerajaan berlari ke arah raja dan permaisuri sambil berkata, Agak-agak galian putih angguh-angguhanan balu ba. Angguh-angguhan lamu lamusa. Aku rusak sekali nak. Kan fakta ngabak balian baru. Bapangan memakannya. Cuk, antok nak, nang ning nang Kalian yang tadi. Tiba-tiba, 3 sekawan tergesa-gesa menemui raja dan melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Ampun tuanku Rajo, dadarure salah dadarure. Maaf muan, paang. Awak nga maang. Murang nyawa nga timo manyarang awak. Mga kalian ko. Tentu ada sedang membalik pantun di 2 baris den. Mga dua sajo, ada pun Juy. Lalu, si Unjuy pun menceritakan kejadian yang mereka alami
Raja Pagaruyung pun memanggil Datuk Patumangkongan jo Datuk Parpatian dan Sabatang untuk dimintai nasihat. Rapat darurat pun segera digelar. Sungguh dua dan tiga itu dibilang dalam pasambahan. Selebihnya aku niat mama imam ganti usana saudara sado. Alah, awak dalam suasana darurat, jadi poin saja. Langsung ke pokok masalah. Kerajaan Majapahit akan menyerang awak. Bah kawak lain. Kalau dilawan, awak pasti kalah. Inyo bagak-bagak. Usul ambo baa kalau wak lawan orang tu adu kabau. Wak cari lo aka supaya menang. Lain dah kak kalah waktu. Kabau Jawa tu kadang-kadang bagak-bagak pula. Kucuik gua kabau awak tu mah. Ambo ada usul tapi ko rahasio. Jangan tahu pulo orang Jawa. Kita cari anak kabau yang sedang alik langsung. Kita kurang sabar jembatan diam. Tidak dia makan je minum. Dan dua kabau tu kita dia basi rinciang. Nah, ketika batang diam pasti anak kabau tu menyangkut lawan itu induknya. Pasti disunliknya pada kabau lawan dek lalita manusu. Baagak tidak jauh situ. Sege meke setuju bana. Tapi jangan lupa kita suruh dukun kabau macam jampiannya. Dia tambah lita anak kabau tu. Oke, aman tu lah Jo. Musyawarah pun bubar dan Raja Pagaruyung pun menyiapkan surat pelasan agar perperangan diganti dengan adu kerbau dan mengumumkan pada rakyat agar bersiap-siap menonton pertandingan. Raja pun kembali menugaskan si Udin Teja dan kawan-kawan untuk mengantarkan surat balasan ke Patih Gajah Mada, sekalian singgah ke tempat dukun kerbau. Dengan tergesa-gesa ketakutan, mereka pun singgah di rumah dukun kerbau. Ya dukun, kali ini ada rumah kau. Bapak ab kok babaun kumayan ko mamando aku pulang lalamang minyak enggak. Wang tele itu dia, namanya saja dukun. Tentu rumahnya bau kumayan. Di doang babas salemot tuyo sasajadaleko babaun ko kumayan ang kekecian babaun pianggan lalansian la sasalemo ang tunjung. Tiga sekawan berpelukan sambil berbisik-bisik. Iya, abahnya ini yang dukun kau semua makan orang. Pada kete lama nadinya, takui den. Iko perintah rajo, mati akan derang di rajo. Ipo saja langnya. Iko rumah dudukun kabau atau dudukun babarana. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan terlihatlah dukun kabau sedang menyusui anaknya.